Halo, bertemu kembali dengan saya Kurnia di Mobala. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan eh, proses instalasi dan setup Jupyter Notebook. Baik, ini adalah halaman dari website Project Jupyter. Eh, dari sini kita bisa eh, melihat dokumentasi perangkat lunak ini, Jupyter Notebook, dan juga prosedur instalasinya. Jadi Jupyter Notebook ini pada dasarnya merupakan sebuah web application yang memungkinkan kita untuk membuat atau menciptakan sebuah dokumen yang di dalamnya berisi teks ataupun kode program dan juga visualisasi dari hasil perhitungan atau hasil analisis data yang dijalankan oleh kode programnya. Nah, eh, ini adalah menu install yang berisi informasi tentang prosedur instalasi. Dan ini adalah documentation yang berisi dokumentasi Jupyter Notebook. Um, Project Jupyter juga baru-baru ini membuat sebuah user interface yang baru yang disebut dengan Jupyter Lab. Pada dasarnya tekniknya sama dengan Jupyter Notebook, yaitu menggabungkan antara narasi teks, kode program, dan visualisasi. Tapi tidak Jupyter Lab ini tidak akan kita bahas di video kali ini. Mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Untuk saat ini kita akan fokus bagaimana menginstal Jupyter Notebook dan bagaimana uh, setup-nya. Baik, jadi meskipun kita akan menggunakan Jupyter Notebook, tapi kita tidak akan mengikuti petunjuk instalasi yang ada di menu install ini. Namun kita akan menggunakan atau mendownload sebuah paket software yang lain yang disebut dengan Anaconda. Jadi paket Anaconda ini dapat kita akses dari laman webnya yaitu anaconda.com. Paket Anaconda ini merupakan bundle gitu ya, atau gabungan dari Python, lalu kemudian Jupyter Notebook, Matplotlib, dan lain-lain gitu. Jadi dengan mendownload dan menginstal Anaconda ini, kita juga sudah bisa menjalankan Jupyter Notebook. Dan kita tidak perlu menginstal komponen-komponen lain yang kita butuhkan secara terpisah. Jadi kita cukup install Anaconda. Nah, Anaconda ini ada beberapa versi dan yang akan kita gunakan adalah individual edition. Jadi karena ini yang open source atau gratis gitu. Dan kita juga tidak akan menggunakannya dalam skala yang besar, kita hanya akan gunakannya pada skala yang skala apa ya, skala kelas gitu. Jadi kita gunakan saja individual edition. Kalau ini kita setelah masuk ke produk, kita klik individual edition, maka kita akan dibawa ke halaman individual edition. Lalu kemudian kita lihat ada tombol download, lalu kita klik, maka kita akan dibawa ke menu downloadnya. Jadi anaconda.com menyediakan 3 alternatif pilihan installer untuk Windows, macOS, dan Linux. Untuk Windows tersedia dalam 64 bit dan 32 bit. Jadi karena operating system yang kebetulan saya gunakan ini 64 bit, jadi kita akan download ini 64 bit graphical installer. Ukurannya cukup besar, 466 MB. Ya, klik kanan, save. Oke, kita akan save di D, ya. Lalu pilih D, lalu
kita klik save. Kalian bisa pilih drive manapun sesuai dengan referensi kalian, di mana kalian biasa menyimpan installer. Oke, lalu klik save. Ya, kita tunggu sampai download ini selesai. A few minutes later. Baik, setelah installer selesai di-download, maka kita akan coba jalankan. Ini installernya. Kita double klik dan ya ini welcome page-nya muncul. Welcome to Anaconda 3 2020.07. Ini rilis 2020. Dan ini adalah sepertinya ini bulan rilisnya ini. 64-bit setup. Oke. Jadi ini setup will guide you through the installation of Anaconda 3, and it is recommended that you close all other applications before starting setup. Ini biasanya ada saran seperti ini untuk menghindari overload memori. Tapi kalau kalian pede dengan kapasitas memori yang ada di laptop atau di komputer kalian, tidak masalah ya. Kita bisa next. Ini adalah end user license agreement. Persetujuan penggunaan perangkat lunak. Lalu kemudian kita klik I agree ya, agar bisa lanjut. Lalu di sini ada mode instalasi, just me atau all users. Apabila kita pilih just me, maka hasil instalasi Anaconda ini hanya bisa diakses oleh pengguna yang ada saat ini. Kalau kita pilih all users, nanti semua pengguna komputer dapat menggunakan Anaconda yang kita install. Oke, untuk sekarang kita pilih just me, lalu klik next. Lalu kita lihat ini di sini sekarang Anaconda-nya diinstal di C users user Anaconda 3. Oke. Nah, space yang dibutuhkan cukup besar, 2,7 GB. Next. Ya, lalu ini ada advanced option, add Anaconda 3 to my path environment variable dan register Anaconda 3 as my default Python 3.8. Jadi kita sesuai dengan rekomendasi dari rekomendasi instalasi dari Anaconda sendiri, kita akan pilih ini. Kita tidak akan rubah ini. Lalu kita klik install. Ya, kita tunggu sampai proses setting up-nya selesai. A few minutes later. Oke. Nah, setelah proses setting up dan copy files dari installer ke folder instalasi selesai, nah, kita bisa lihat di ini di sini kita bisa lihat daftar dari berbagai file yang di copy ke dalam folder instalasi. Dan kita juga bisa lihat daftar dari package atau library yang diinstal bersama dengan proses instalasi Jupyter Notebook. Kalau kita lihat di sini ada Jupyter, merupakan kernel Jupyter. Lalu ada Jupyter Lab juga. Lalu ini ada Matplotlib untuk visualisasi. Lalu ada juga NumPy nanti untuk mempercepat proses perhitungan numerik. Oke, kita klik next. Sudah selesai. Oke. Ya, lalu lanjut lagi next. Nah, ini ada di halaman penutup ini ada beberapa pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama, jadi
Anaconda Individual Edition tutorial, ada tutorial Anaconda Individual Edition. Lalu ada Learn More About Anaconda. Dasarnya adalah dokumentasi dan tutorial Anaconda. Nah, oke, untuk sementara ini kita uncheck dulu, lalu kita klik finish. Nah, setelah kita klik finish, kita akan coba jalankan Anaconda. Kita bisa klik window, lalu dari list aplikasi kita pilih aplikasi di bawah Anaconda. Nah, di sini ada Anaconda Navigator. Ya, ini akan kita klik. Ya, kita klik Anaconda Navigator dan kita bisa lihat berbagai menu. Jadi ini yang merupakan berbagai aplikasi yang terinstall bersama dengan Anaconda. Jadi ini ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook, lalu ada juga Spider, ya. Untuk menjalankan Jupyter Notebook, kita klik tombol launch di sini. Nah, kalau kita klik tombol launch, maka ini dia akan melaunch Jupyter servernya atau Jupyter kernelnya. Nah, karena kita tadi menginstal Anaconda di Drive C dan kita jalankan Anaconda Navigator maupun Jupyter tadi dari Drive C, maka folder yang terbuka di kernel ini di bawah tab files merupakan folder yang ada di Drive C. Kalau kita misalkan terbiasa menyimpan file di Drive D dan kita ingin nanti menyimpan file hasil yang kita kerjakan dari Jupyter Notebook ini di Drive D, maka kita harus pindah ke Drive D sebelum kita melaunch Jupyter kernelnya. Jadi ini kita tutup dulu, lalu kemudian ini kita masuk kembali ke navigator, lalu kita launch imd.exe. Ini apa namanya, terminal Anaconda. Coba. Ya, ini adalah terminal Anaconda. Lalu kita pindah ke Drive D dengan mengetik huruf D besar dan titik 2, lalu enter. Oke, dari Drive D ini kemudian kita coba jalankan Jupyter Notebook dengan mengetik Jupyter spasi Notebook, lalu tekan enter. Ya. Oke, nah kalau kita lihat ini adalah folder-folder yang ada di Drive D. Oke, nah untuk menjalankan atau memulai menulis sebuah notebook, kita klik new, lalu di bawah menu notebook ada Python 3, kita pilih Python 3. Jadi sebenarnya kode program yang bisa dijalankan di Jupyter Notebook ini ada beberapa, tidak hanya Python 3. Tapi untuk saat ini kita akan gunakan Python 3. Oke, klik Python 3, lalu kemudian dia akan membuka sebuah tab baru di browser kita yang berisi notebook yang akan kita kerjakan.